Alright, welcome back again with me, Aul. And this time I will not speak full English, but I will explain about ESP or English Specific Purpose, atau di sini kita membahas tentang pemahaman saya mengenai awal mula dari ESP itu atau English Specific Purpose itu. Dan ESP adalah bagian dari English Language Teaching dari beberapa bagian banyaknya, dan di sini di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu saling berkesinambungan ataupun belajar mengenai bahasa Inggris lebih dalam. Dan yang menjadi dasar lahirnya ESP atau English Specific Purpose ialah terdapat dua faktor. Yang pertama itu dorongan setelah Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu mereka tidak dapat menggunakan bahasa asli mereka atau mother tongue mereka untuk saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah krisis minyak, di mana seluruh negara itu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi, dan itu mau tidak mau mereka lakukan. Dan bahasa Inggris dari awal mula krisis minyak tersebut, bahasa Inggris sudah dipilih untuk menjadi bahasa internasional tersebut. Dan faktor lainnya untuk yang mendorong lahirnya ESP atau English Specific Purpose itu karena meliputi beberapa faktor seperti faktor sains, ekonomi, terus teknologi, yang kemudian muncullah keharusan untuk mempelajari teknologi dengan bahasa yang simple dan cepat dipahami. Lalu kemudian dipilihlah bahasa Inggris sebagai bahasa wajib untuk semua kategori tersebut. Nah, karena bahasa pengantar itu adalah bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris. Dan itu sampai sekarang kalau sampai sekarang itu menjadi bahasa internasional. Dan kemudian adanya sebuah keharusan untuk bahasa kehidupan atau kehidupan sehari-hari, di mana untuk digunakan untuk bersosialisasi dengan sesama warga sekitar atau penduduk pribumi atau dengan orang lain atau native. Dan pengajaran ESP menjadi proses belajar mengajar itu sendiri. Dan di sini ESP atau English Specific Purpose itu sendiri berfokus ke kebutuhan belajar dan terus berkembang secara signifikan. Nah, di sini yang ESP tersebut yang akhirnya itu berkembang secara signifikan dan menjadi kunci untuk peradaban dunia pada saat ini. Dan mungkin bahasa Inggris akan mengalami perkembangan jauh lebih detail atau lebih spesifik lagi mungkin di kemudian hari atau di masa depan. Mungkin segitu saja dari saya penjelasan mengenai English Specific Purpose, dan kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga baru belajar tentang ESP ini, dan mungkin hanya segitu yang bisa saya share dengan kalian semua. Oke, thank you, dadah.